Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang tanah makam. Diawali oleh Pak Rafiq dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rafiq diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana selama setahun, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Iya, karena perannya sebagai pengganti dokter, yaitu pengganti dokter Bayu, selama setahun di sana akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana, namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah Rafiq, ini kunci rumah panjenengan. Nanti ada sepeda motor, biar diantar oleh Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rafiq pun senang waktu itu dengan sambutan warga di sana, menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas, walau hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rafiq beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh, kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu pun sendirian, hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat rumah mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh pun terasa. Ya, kok perasaanku gak enak ya? Rumahnya sih bagus, tapi saat aku buka pagar, kayak gimana gitu, ucap Fitri yang merupakan istri dari Pak Rafiq. Pak Rafiq saat itu hanya tersenyum melihat istrinya berkata, "Ah, itu kan cuma perasaanmu saja, ayo masuk," ucapnya. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikan saat itu. Dipandangilah sekeliling tempat itu, benar saja. Di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip, yang tak lain adalah Mbak Jainul. Mbah Jainul namanya. "Ya, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rafiq yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk oleh istrinya Fitri tadi. Kemudian Pak Rafiq tersenyum, "Oh, itu tetangga kita, namanya Mbah Zainul." Kemudian itu namanya Mbah Zainul, tetangga kita. Orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah pernah bertemu. Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasa ketika melihat rumah itu seperti melihat pendosa, yang mana artinya salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok kita mulai menata rumah, menata ruangan, dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas aku sudah rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana, kata Pak Rafiq. Fitri itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya Pak Rafiq berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendirian di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. "Nduk,
Sedang bersih-bersih ya, mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi, ucap Mbah Zainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rafiq," ucapnya dengan tersenyum. Fitri saat itu memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang lain. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbah Zainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan dapurnya sudah bergeletakan di atas tanah dan juga ada yang pecah. Memang sedikit aneh. Apa yang terjadi sungguhlah di luar pikiran Fitri saat itu. Mbah Zainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti, adoh nomolo tekakno selamat," ucap Mbah Zainul, yang mana artinya, "Gusti, jauhkanlah dari mara bahaya dan dekatkanlah dengan keselamatan." Kemudian Mbah Zainul itu berucap dan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang telah terjadi. Waktu pun berlalu. Fitri merupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rafiq, suaminya, karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rafiq bukanlah tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Namun, setelah kejadian itu, rupanya juga sering terjadi ketika akan memasuki ba'da maghrib dan hampir subuh. Prang! Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu pun terkejut langsung bangun dari tempat tidur. Pak Rafiq yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri pelan-pelan turun ke bawah, memperhatikan tiap sudut-sudut rumah. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu. Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung di tembok tangga. Iya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap-tiap sudut ruangan. Saat itu dia menginjak lantai ruangan bawah. Dia merasa aneh, kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba-tiba di dapur dia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi setiap saat ada saja tidak bisa menyala. Lampu senter tiba-tiba konslet. Tidak disadari Fitri, sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter pun menyala. Namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur, yang mana terlihat sosok pocongan, hanya separuh badan dan bagian yang lain tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar bercucuran dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter ke sudut itu, namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya, "Pergi!" Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya.
Fitri pun langsung menjerit. Pak Rafiq yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rafiq pun segera memeluknya. "Istighfar sayang, istighfar." "Sudah," ucap Pak Rafiq. Kejadian itu pun berlalu. Pak Rafiq masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri memang kerap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat di 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh pun terjadi lagi. Malam itu, tepat hari Kamis, malam Jumat Legi, Pak Rafiq dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul ini melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi. Hanya ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam pun tiba. Pak Rafiq merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan, mungkin penyebabnya karena banyak pikiran. Batinnya memang selama ini masih ada sedikit masalah dengan puskesmas. Belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri yang selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong. Tolong ya jangan manis-manis," ucap Pak Rafiq. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tak bisa melihatnya dengan pasti karena memang kondisi di luar sangat gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar. Ada yang berlarian di balik pohon nangka. Fitri pun agak terkejut karena dia melihat sosok yang bertubuh besar dan berbulu lebat yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas, takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri pun terkejut bukan main. Kala itu pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tambah dia sadari, teh yang ia bawa terjatuh dan pecah belingnya mengenai kakinya. "Sayang, tolong buka pintu. Aku terkunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah di kakinya. Di sudut dapur dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa, dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri pun menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah yang berambut panjang dengan wajahnya penuh dengan darah. "Cah ayu, mrene. Aku jaluk getihmu titik ae. Bocah cantik, sini. Saya mau darahmu sedikit saja," lirik sosok itu yang tiba-tiba mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengar. Sosok itu pun menghampiri Fitri dan meraih kakinya. "Suwe aku ora mangan getih kene cah ayu. Getih kentelmu gawe obat luweku selama iki." Yang mana artinya sudah lama aku tidak makan darah. "Seni, cah cantik, anak cantik, darahmu sebagai obat laparku yang saya rasakan selama ini," tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Pak Rafiq melihat Fitri yang akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak Pak Rafiq langsung menarik Fitri dan mengandangkan adzan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang. Dan benar saja,
kumandang adzan yang ia ucapkan, dan sosok itu pun langsung kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah. Suasana kemudian kembali normal lagi. Pak Rafiq memeluk Fitri. "Maafkan aku sayang, selama ini aku tidak mempercayai ucapanmu," kata Pak Rafiq. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ia tinggali. "Biyen omahmu kuwi dipanggoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo, Pak Samiun namanya. Dia dulu itu rumah yang kamu tempati bersama keluarga. Dia hidupnya sangat makmur, namanya Pak Samiun. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 orang anak yang pintar," ucap Mbah Jainul. "Saking bejo uripe, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya ya nggak medit, orangnya luman. Kemudian saking bejonya, saking mulianya atau makmurnya dia hidupnya, dia sampai punya sawah dan lahan ada di mana-mana. Orangnya tidak pelit dan suka memberi. Petaka itu pun dimulai ketika dia memperkerjakan orang pembantu di rumahnya. Iya, namanya Warsinah. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orangnya baik, tapi entah kenapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsinah memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengan Warsinah. Anaknya yang sematawayang juga nurun bapaknya jadi anak nakal. Tidak heran jika Warsinah sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niatan serius melukai hati Warsinah saat itu. Hanya bercanda, guyon. Pak Samiun itu bilang, "Oh alah, saumpama awakmu iki sik ayu, gak buluk ngono tak rabi karo aku. Seumpama Warsinah itu cantik dan gak bulukan, ya tak nikahi," kata Pak Samiun. Ucapan itu membuat Warsinah sakit hati kepada Pak Samiun dan semuanya. Mung omong biasa dadi molo uripe Pak Samiun. Ia hanya bercanda saja tetapi menjadi malapetaka buat Pak Samiun. Warsinah datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalas dendamkan kepada Pak Samiun dan keluarganya. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah atau tanah kuburan, tanah makam. Jadi lemah itu dipendam di dapur sama Warsinah tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Iya, tanah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau tukaran dan bertengkar sama istrinya. Warsinah setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja kembali menjadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota, mulai bisnis di sana, dan alhamdulillah karena mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu pun dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun. Dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini, tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu
Juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus. Untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas, jangan di bawah, karena saya khawatir lemah kuburane yang dipendem di bawah, buat jaga-jaga biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak saat itu Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah selama dalam setahun.